Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Rita Rianti. Hari ini saya akan bahas mata kuliah Matematika Diskrit tentang matriks, relasi, dan fungsi. Hari ini kita akan bahas matriks. Jadi matriks itu adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Jadi nilainya bersifat skalar lah, tapi dia di sini matriks mempunyai ukuran M sebagai baris dan N sebagai kolom. Saya rasa kalian pasti sudah tahu. Jadi matriks di sini ada jenis matriks, ada matriks bersangkar yang ukuran baris dan kolomnya sama dengan nilai N kali N. Nah, sehingga nanti kita menulis AIJ di mana baris dan kolom. Nilainya 3 kali 4, kolomnya 4, barisnya 3. AIJ sama dengan JI. Nah, ini merupakan matriks simetri di mana I dan J-nya sama, makanya yaitu jumlah baris dan kolomnya sama. Sedangkan ada juga matriks 0, 1 atau matriks yang bernilai 0, 1, di mana matriksnya hanya berisi nilai 0 atau 1 atau kedua-duanya. Contohnya seperti ini. Lihat 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, selain itu ada juga dibilang dengan matriks khusus. Matriks khusus ini matriks khusus, yaitu dimana DIJ-nya sama dengan 0. Maksudnya nanti nilai diagonalnya yang bernilai selain 0, sedangkan yang lainnya bernilai 0, dimana I tidak sama dengan J. Maksudnya simetris seperti itu. Jadi kolom dan jumlah kolom dan barisnya tidak sama. Sedangkan matriks identitas digambarkan dengan I, di mana matriks diagonal dengan semua elemennya diagonal. Bisa lihat diagonalnya ini merupakan diagonalnya 1, ini diagonalnya diisi oleh angka 1, disebut dengan matriks identitas. Ada juga matriks segitiga, di mana matriks jika elemen-elemennya di atas di bawah diagonal bernilai 0. Jika AIJ 0, maka I lebih kecil pada J atau I lebih besar daripada J. Lihat aja di sini kalau I 1 barisnya 1, nah seperti itu, maka nilainya hanya nilai selain 0. Nah, kalau baris 1 kolom 2 nilainya 0 ya, sehingga nanti elemen di atas atau di bawah diagonal bernilai 0 seperti itu. Jadi di atas atau di bawah diagonalnya bernilai 0. Sedangkan pos yaitu matriks yang dikenal merupakan baris dan pokoknya awalnya dia jadi kolom dan barisnya kolom. Terus habis itu dia akan berubah awalnya letaknya di baris akan berubah jadi letaknya di kolom. Contohnya 3,5 ini, jadi misalnya barisnya 2 kali 3, terus yang ini jadi barisnya jadi 3 kali 2. Ini 0, 1, 2, 3. Satu baris dijadiin kolom. Oke, disebut dengan A transpose. Matriks A namanya ditransfer jadi A transpose. Lanjut, ada juga setangkup atau simetri jika A transpose-nya sama dengan A. Jika I-nya mengenai J, setiap IJ dan kata lain matriks tangkup elemen 0. Pencerminan dari elemen di atas diagonal terhadap sumbu diagonal matriks. Seperti itu. Nah, ini contohnya A transpose-nya sama dengan A. Nilainya sama. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya matriks zerawan tadi sudah sempat dibahas, jadi yang bernilai 0 atau 1. Jadi nilainya antara 0 dan 1 seperti itu. Nah, selain kita sudah membahas tentang matriks, jadi intinya matriks itu terdiri dari beberapa jenis, dari mana dia mempunyai elemen, mempunyai baris dan relasi linear R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A, B
kita masuk R. Kalau relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Jadi notasinya R himpunan bagian A kali B. Jadi A, R, B, A relasi B adalah notasi untuk A, B anggota R, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Kalau A, R, B, R-nya dicoret adalah berarti notasi A, B berarti bukan anggota B, anggota R ya. A, B-nya bukan anggota R kalau R-nya dicoret, yang artinya A tidak dihubungkan oleh B, A tidak berhubungan dengan B, dan tidak ada relasinya dengan R. Dan kalian mengenal juga ada himpunan A besar disebut daerah asal domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil pendomain dari R. Nah, ini contohnya Amir, Budi, Cecep merupakan himpunan dari A, B merupakan himpunan mata kuliah, di mana A kali B, maka dibuat Amir IF21. Jadi misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, yaitu Amir ngambil mata kuliah F251, Amir ngambil F222, Budi ngambil F221, Budi ambil F251, Cecep F323. Itu relasinya ya. Jadi kita dapat dilihat bahwa R himpunan bagian dari A kali B. A adalah daerah asal dari R dan B adalah daerah hasil dari R. Jadi asalnya adalah A. Amir IF251 anggota dari R karena Amir berrelasi dengan F251. Kita lihat sini relasinya, bahwa sini ada relasinya. Jadi ini Amir 251, Amir 251, kita lihat ternyata ada, dia merupakan anggota dari R. Nah ini terus kita cari lagi Amir F323, ternyata ada. Terus F323, terus apakah Budi IF221 juga ada, Budi IF251 ada, dan yang Cecep hanya ada di F251 323. Kemungkinan cuma satu mata kuliah yang IF ambil. Sehingga nanti misalnya kalau kita bikin Amir IF342, misalnya ini IF342, karena tidak ada relasinya di sini, maka nanti tulisannya Amir IF342 bukan anggota dari R, atau Amir tidak berelasi dengan IF342, seperti itu. Nah, contohnya juga ada bilangan P 234 dan Q 28, 24, 8, 9, 15. Jika kita definisikan R, relasi R dari P ke Q dengan P ke Q, anggota R jika P habis membagi Q, misalnya 2 habis dibagi dengan angka 2 sama angka 4, berarti relasinya 2, 2, 4. Sedangkan angka yang asalnya ini kita pindah asal, ini daerah hasilnya ya, ini jadi P habis membagi Q, ya nanti di 2, 24, 44, 28, 48, 39, 315. Sedangkan kalau 2 dengan 9 tidak habis ya, 2 dengan 15 kan tidak habis. Relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus pada relasi himpunan A dengan relasi A kali A. Pada relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A kali A. Jadi ada merupakan tergantung dari domainnya ya. Misalnya R adalah relasi pada A 2, 3, 4, 8, 9 diberikan X, Y anggota R. Nah, faktor prima dari Y. Kita ingat bahwa kalau prima dimulai dari 2. Terus jadi akan relasinya 22, 24, 28, 33, 39. 2 dengan 2, 2 dengan 4, 2 dengan 8, 3 dengan 3 ini ya. Yang jika X adalah faktor prima.